Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Anggriawan dan teman saya Saya Faru Rozi. di sini kami dari kelompok 109 praktikan laboratorium sistem informasi manajemen. Ya, di sini kita akan mempresentasikan laporan dari modul 1 dan juga modul 2. Modul 1 berjudul HTML atau Hypertext Markup Language. Di bab pertama ada pendahuluan. Ada latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan atau sekelompok proses untuk mengolah data, menganalisis, dan menampilkan data sehingga memiliki makna dan berguna untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen juga sangat bermanfaat dalam mendukung manajemen, dalam mengambil keputusan, dalam mengendalikan keadaan kegiatan perusahaan. Tujuan utama dari sistem informasi manajemen adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengolah data tersebut sehingga menghasilkan suatu informasi yang memudahkan pihak manajemen dalam meningkatkan kualitas keputusan yang diambil guna meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. HTML atau Hypertext Markup Language adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website agar dapat menampilkan berbagai informasi baik tulisan maupun gambar pada sebuah web browser. Pada praktikum kali ini, kita membahas mengenai sistem database CV Prediksi Jaya yang menyewakan becak untuk kegiatan wisata dan juga untuk mengembalikan eksistensi becak yang sudah lama terkikis dengan perkembangan transportasi yang ada. Praktikum ini dilakukan untuk mempermudah pihak penyewa untuk melakukan pengawasan dan juga pendataan untuk mengetahui tentang informasi transaksi yang terjadi. Digunakan pendekatan dengan metode perancangan HTML. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional, mengetahui persediaan becak, manajemen, dan fungsinya. Lalu masuk ke dalam rumusan masalah. Pada modul 1 ini, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara merancang HTML, Hypertext Markup Language, pada penyewaan becak di JV Prediksi Jaya. Lalu tujuan praktikumnya ada 3. Yang pertama ada praktikan dapat memahami penggunaan tag HTML agar dapat menampilkan informasi terkait JV Prediksi Jaya. Yang kedua, praktikan dapat memahami penggunaan software VS Code. Dan yang ketiga, praktikan dapat membuat suatu tag HTML untuk mengetahui barang apa saja yang dijual atau disewakan di CV Prediksi Jaya. Masuk ke dalam bab 2 tinjauan pustaka. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Pendapat yang lain mengemukakan SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang mengelola seluruh data atau informasi suatu organisasi. Lalu masuk pada website. Website atau sering disingkat dengan istilah situs adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait. Terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web dan dapat diakses melalui jaringan seperti internet maupun jaringan wilayah lokal melalui alamat internet yang dikenal sebagai URL. Database. Sistem basis data adalah sistem terkomputasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya, basis data adalah media untuk menyimpan data agar dapat
diakses dengan mudah dan cepat. HTML. HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Definisi HTML adalah bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web. Fungsi utama dari HTML memberi perintah pada browser untuk melakukan manipulasi tampilan melalui teks yang ditulis dalam HTML. Pada tahun 1980, seorang ahli fisika Tim Berners-Lee dan juga seorang kontraktor di CERN mengusulkan dan menyusun Enquiry, sebuah sistem untuk ilmuwan CERN, dan membagi dokumen. 9 tahun kemudian, Tim Berners-Lee mengusulkan adanya sistem markup berbasis internet. HTML adalah bahasa markup yang digunakan web browser untuk menafsirkan dan menulis teks, gambar, dan konten lainnya ke dalam halaman web secara visual maupun suara. Untuk fungsi utama dari HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui website. HTML telah menerapkan metode semantik untuk memudahkan setiap pengembang dalam proses development dan maintenance. HTML dapat dikolaborasikan dengan penggunaan bahasa CSS atau Cascade Style Sheet serta JavaScript. Peran HTML untuk menyusun kerangka dan struktur halaman website. Selanjutnya, CSS membantu dalam memberikan tampilan desain meliputi warna, format font, layout, dan lain sebagainya. Kemudian JavaScript memberikan kemampuan untuk interaksi dengan user secara langsung. Untuk dasar-dasar HTML, yaitu ada memilih text editor. Text editor merupakan aplikasi yang digunakan untuk menulis sintak atau kode program. Di sini khususnya untuk penulisan kode program HTML itu sendiri. Contohnya seperti Notepad yang disediakan oleh sistem operasi Windows, TextEdit yang disediakan oleh operasi Mac, dan Nano yang disediakan oleh operasi Linux. Text editor berbeda dengan word processor. Itu dikarenakan text editor tidak bisa digunakan untuk mengatur format dokumen, serta tidak dapat disediakan fitur yang bisa digunakan untuk desktop publishing. Yang pertama ada Sublime Text Editor. Lalu selanjutnya ada Notepad++, selanjutnya ada Atom, ada Bracket, dan ada NetBeans. Untuk tag HTML, tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung siku, lalu di dalamnya berisi nama tag, kadang ditambahkan dengan atribut. Ada beberapa tag wajib di HTML. Ya, ini merupakan teks wajibnya, yaitu ada doctype HTML untuk deklarasi tipe dokumen, ada HTML tag utama dalam HTML, ada head untuk bagian kepala dari dokumen, title untuk judul web, body untuk bagian body dari dokumen. Lalu kita masuk ke dalam VS Code atau Visual Studio Code. VS Code adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform. Artinya tersedia juga di versi Linux, Mac, dan Windows. Text editor ini dapat secara langsung mendukung bahasa pemrograman JavaScript, TypeScript, dan Node.js, serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via marketplace. VS Code seperti C++, Python, Go, Java, dan lain sebagainya. Banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh VS Code, diantaranya IntelliSense, Git integration, debugging, dan fitur ekstensi yang menambahkan kemampuan text editor. Fitur-fitur tersebut akan bertambah seiring bertambahnya versi Visual Studio Code. Untuk versi-versi Visual Studio Code, ini ada Visual Studio IDE, Visual Studio App Center, Azure DevOps,
Visual Studio Code. Lalu fitur-fitur pada Visual Studio Code ada basic editing, debugging, extension marketplace, intelligence, GitHub integration. Untuk masuk ke studi kasus dilanjutkan nanti kita masuk ke dalam modul 2 dulu karena di sini saling keterkaitan antara modul 1 dan juga modul 2. Ya, ini modul 2 dengan judul CSS atau Cascading Style Sheet. Pada modul 2, latar belakang pada modul 2 yaitu Sistem Informasi Manajemen, perancangan bagian pengendalian internal, yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Ya, kurang lebih untuk latar belakang ini sama ya, yang berbeda hanya di sini CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website. Dengan CSS, kita bisa mengatur jenis font, warna tulisan, dan latar belakang halaman. Pada praktikum di modul 2 ini membahas bagaimana cara untuk mendesain halaman website. Kalau yang pertama tadi kan bagaimana untuk membuat website, kerangka websitenya atau database-nya. Di sini kita mendesain website tersebut, di mana elemennya tersusun dari beberapa tag yang memiliki dan dapat menghubungkan antar halaman dan berbagai elemen lainnya. Pada studi kasus kali ini, CV Prediksi Jaya ingin membuat desain yang menarik pada sistem penyewaan becak yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan CV Prediksi Jaya ingin agar halaman website dapat menampilkan website penyewaan becak secara menarik sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, maka dilakukan mendesain website dengan menggunakan Tailwind CSS. Untuk rumusan masalah pada modul 2 ini adalah bagaimana cara mengaplikasikan CSS Cascading Style Sheet pada web penyewaan becak di CV Prediksi Jaya. Lalu untuk tujuan praktikum di sini ada 3. Yang pertama ada praktikan dapat memahami teknik penulisan CSS yang digunakan dalam mendesain sebuah website. Yang kedua ada praktikan dapat mengetahui fungsi ditambahkannya CSS Framework pada website Prediksi Jaya. Dan yang ketiga ada praktikan dapat mengimplementasikan bahasa pemrograman CSS dalam proses mendesain website CSS website CV Prediksi Jaya. Untuk tinjauan pustakanya, di sini ada Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang mengolah seluruh data atau informasi suatu organisasi. Sistem informasi terdiri dari berbagai jenis sebagai berikut. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk transaksi bisnis yang rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi yang terkomputerisasi berdasarkan data-data yang diproses dalam jumlah yang besar. Lalu selanjutnya ada Office Automation System dan Knowledge Work System. Sistem informasi yang mendukung pekerja data dari segi analisis informasi untuk ditransformasikan dengan cara-cara tertentu sebelum kemudian dibagikan atau disebarluaskan secara menyeluruh dengan organisasi maupun di luar organisasi. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen, suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi atau perusahaan tersebut dengan menggunakannya dapat dilakukan kapan saja. Lalu ada Decision Support System yang merupakan bagian dari sistem informasi yang terkomputerisasi pada level lebih tinggi sebagai sistem yang menekankan pada fungsi dukungan pembuatan keputusan yang aktual. Selanjutnya ada sistem pakar dan kecerdasan buatan. Sistem pakar merupakan salah satu kelas spesial yang digunakan untuk praktik bisnis sebagai dampak kegunaan hardware dan software yang semakin banyak. Lalu selanjutnya ada Group Decision Support System, GDSS, dan Computer Support Collaboration Work System, CSCWS. GDSS digunakan untuk memberikan alternatif keputusan yang terbaik sebagai solusi dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh para eksekutif.
Selanjutnya untuk CSCWS merupakan sistem yang terhubung dengan jaringan menggunakan komputer sebagai pendukung perangkat lunak. Selanjutnya ada website, masih sama seperti kemarin, CS. Yang berbeda ini CSS. CSS yaitu Cost Coding Style Sheet adalah salah satu bahasa desain web atau style sheet language yang mengontrol format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan menggunakan penanda markup language. Biasanya CSS digunakan untuk mendesain sebuah halaman HTML dan XHTML. Tetapi sekarang CSS bisa diaplikasikan untuk segala dokumen XML termasuk SVG dan XUL, bahkan Android. Tujuan utama CSS diciptakan yaitu membedakan konten dari dokumen dan dari tampilan dokumen. Dengan itu, pembuatan ataupun pemrograman ulang web akan lebih mudah dilakukan. Untuk struktur CSS, yang pertama ada selector, lalu property dan value. Di sini untuk penulisan CSS ada 3 cara. Yang pertama ada inline, kedua ada internal, dan yang ketiga ada eksternal. Untuk framework CSS, di sini ada 10 framework yang bisa digunakan untuk pengembangan website CSS. Yang pertama ada Bootstrap, kedua ada Materialist, ketiga ada Foundation, keempat ada Semantic UI, kelima ada Bulma, keenam ada Pure CSS, selanjutnya Wikit, kedelapan ada Milligram, kesembilan ada Skeleton, dan yang terakhir ada Tailwind. Di sini ada kelebihan dan kekurangan CSS. Dalam suatu perkembangan teknologi, ada keuntungan yang didapat. Begitu juga pada teknologi CSS ini. Beberapa keuntungan metode CSS yaitu dapat digunakan untuk memisahkan dalam pembuatan dokumen, mempermudah dan mempersingkat dalam pembuatan dan pemeliharaan dokumen, fleksibel, dapat digunakan pada semua browser, ukuran file yang kecil, dapat digunakan untuk menghasilkan halaman web yang ramah dalam cetak gambar maupun warna, dan juga dapat untuk dikostumasi dari halaman web. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu ada beberapa web browser lama tidak kompatibel dengan CSS. Yang kedua, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendesain dan membuatnya. Yang keempat, harus tahu penggunaannya. Dan yang keempat ada tidak semua browser dapat mengartikan CSS dengan cara yang sama. Untuk pengertian Visual Studio Code masih sama dengan modul 1 pengertiannya. Lalu untuk langkah-langkah pengerjaan ini nanti akan dijelaskan dengan partner saya. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu lanjutannya pada bab 3 langkah-langkah pengerjaan. Untuk studi kasusnya, suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Lalu manajemen perusahaan tersebut ingin halaman agar website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Lalu di sini saya akan membuka codingannya pada VS Code. Itu codingan modul 1 ini pertama-tama kita ketik job type dulu, gunanya yaitu untuk membuat tipe dokumen. Lalu title ini digunakan untuk membuat judul dari suatu halaman. Judul dari website kelompok kami yaitu CV Prediksi Jaya. Seperti pada gambar ini. Welcome to CV Prediksi Jaya. Lalu ada heading 1 yaitu Welcome to Prediksi Jaya. Untuk text align dan center ini tujuannya agar Welcome to Prediksi Jaya ini tulisannya berada di tengah. Lalu untuk heading kedua ada latar belakang pendiri. Di dalam latar belakang pendiri di sini terdapat gambar tersebut dapat disisipkan dengan menggunakan tag img src sama dengan file gambar tersebut. Lalu ada width and height yaitu ukurannya yaitu di sini sama-sama 200. Lalu ada tag P yaitu untuk membuat paragraf.
yang terdiri dari pendiri Prediksi Jaya adalah dua orang yang bernama Bintang Anggri dan saya sendiri Pak Rozi. Lalu ada paragraf paragraf lagi yaitu Bintang Anggri dan Pak Rozi keduanya memiliki latar belakang orang bukan orang Batak. Lalu selanjutnya ada heading lagi yang berisi tentang about TV Prediksi Jaya, yaitu menyisipkan gambar lagi dengan mengkodingkan IMG SRC. Lalu di sini ada list sendiri untuk tagnya yaitu list untuk OL di sini dapat berupa angka. Dalam list sendiri terdapat 5 produk, yaitu produk yang pertama ada becak motor, produk yang kedua ada becak kayu, yang ketiga incak, yang keempat becak dayung, lalu yang kelima ada becak barang. Lalu yang ke heading yang ketiga ada kontak us, ada codingan AHEF di sini tujuannya untuk menyisipkan kontak yang bisa dihubungi oleh penyewa. Selanjutnya saya akan beralih ke modul yang kedua yaitu CSS. Pada codingan modul kedua di sini sebenarnya hampir sama tetapi ditambahi agar website tersebut menarik. Untuk membuat CSS pertama-tama harus menyisipkan codingan script src, lalu ini https tdn tailwinds css script lagi. Gunanya untuk menyambungkan ke framework CSS-nya sendiri. Lalu terdapat dalam tailwind CSS yaitu style background image. Background image di sini tujuannya untuk membuat atau merubah latar belakang desain dari website kelompok kami. Lalu ada rounded. Rounded di sini tujuannya untuk melengkungkan bagian pojok-pojok dari latar belakang atau background seperti pada gambar sini. Ini melengkung. Lalu untuk background Jinx di sini warnanya seperti putih ke abu-abuan seperti ini latar belakangnya. Lalu ada PX7, PY7 ini artinya PT, PB. PT ini artinya padding atas, PB padding bawah. Artinya padding di sini yaitu jarak supaya tidak terlalu mepet. Backgroundnya sini diberi jarak. Lalu selanjutnya ada class list desimal. List desimal ini bertujuan untuk mengelis heading tadi dengan angka-angka. Lalu ada 2 kali teks 2XL ini ukuran teks consumable yaitu teks dihitamkan lalu font serif. Font serif di sini adalah font yang digunakan untuk modul 2 ini yaitu seperti ini. Lalu pada modul 2 ini yaitu dapat tambahkan codingan yaitu teks justify yaitu artinya rata kanan, font serif sama seperti tadi fontnya. Lalu ada list desimal teks 2XL sama font serif teks XL. Langsung ke kotak as yaitu ahaf. Di sini untuk modul 2 sendiri saya tambahkan TikTok. Bisa dilihat pada hasil outputnya sendiri di sini. Fungsi ahaf di sini yaitu ketika kita ketik ini maka akan langsung terhubung ke kontak tersebut. Seperti ini.
Selanjutnya bisa dilihat sendiri untuk perbedaan dari modul 1 yaitu HTML dan modul 2 CSS. Pada modul 1 sendiri, desain website tidak terlalu menarik, hanya berwarna putih seperti ini. Lalu tidak ada list desimal sendiri. Font yang digunakan juga tidak menarik. Untuk CSS sendiri, latar belakangnya bisa dilihat sendiri, ada berwarna hitam, ditempel latar belakang berwarna abu-abu, ada list angka. Font yang digunakan juga lebih bagus dan ada tambahan kontak us sendiri. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai kesimpulan dari modul 1 dan modul 2. Untuk kesimpulan dari modul 1 sendiri, berdasarkan hasil analisis di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Penggunaan tag pada CV prediksi Jaya di sini terdapat tag H1, H2, H3 untuk membuat heading. Elemen tag H1 digunakan untuk heading poster yang berisi nama perusahaan. Elemen tag H2 untuk penulisan latar belakang pendiri, buat CV prediksi Jaya dan katalog CV prediksi Jaya. Elemen tag H3 digunakan untuk penulisan kontak us. Lalu ada juga tag Ahref digunakan untuk menampilkan kontak dari pemilik perusahaan ataupun orang yang bekerja pada perusahaan penyewaan tersebut. Tag-tag tersebut berisi tampilan informasi mengenai website perusahaan CV Prediksi Jaya. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, Visual Code adalah software editor yang powerful, tapi tetap ringan ketika digunakan. VS Code mendukung banyak bahasa pemrograman. VS Code juga bisa dipakai untuk membuat dan mengedit source code berbagai bahasa pemrograman seperti HTML. Lalu yang ketiga, untuk menampilkan apa yang dijual atau disewakan pada perusahaan, digunakan tag list yang digunakan untuk penulisan list, di mana list di sini digunakan dalam menampilkan penyewaan beca apa saja yang ada. Dalam tag li yang digunakan adalah tag OL, di mana menampilkan daftar isi berupa angka, lalu bisa disisipkan gambar apa yang dijual atau disewakan dengan tag img src. Selanjutnya yaitu kesimpulan pada modul 2. Untuk kesimpulan pada modul 2 sendiri, yang pertama ada CSS atau Cascade Digital Sheet adalah bahasa pemrograman web yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mengatur atau mendesain tiap-tiap komponen pada HTML. Ada 3 teknik metode penulisan CSS, yaitu inline CSS style, yakni teknik cara penulisan sintak CSS yang tidak memerlukan selektor. Internal CSS style, yakni teknik cara penulisan sintak CSS yang diciptakan satu file dengan file HTML. Dan external CSS style, yakni teknik penulisan yang memisahkan file CSS dan HTML. Lalu yang kedua ada CSS Framework. CSS Framework adalah sebuah kerangka kerja yang fungsinya untuk memudahkan dalam membuat desain website. CSS Framework berisi kumpulan kode CSS yang sudah saya pakai, sehingga tidak perlu lagi membuat struktur desain dari nol. CSS Framework menyediakan banyak elemen desain yang dapat langsung digunakan mulai dari pola UI, grid, sistem, icon, button, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, proses pengembangan akan dapat berjalan lebih cepat serta efektif, sehingga dalam website CV Prediksi Jaya terdapat desain yang lebih menarik untuk ditampilkan publik. Lalu yang terakhir ada pengimplementasian CSS pada perusahaan CV Prediksi Jaya, yaitu dengan penambahan background, mengubah font judul, membuat list penyewaan lebih terlihat detail, di mana di dalam element sendiri terdapat banyak fitur yang mampu membuat desain website perusahaan tentang penyewaan beca ini menjadi lebih menarik, guna membuat calon konsumen atau penyewa senang melihat desain website perusahaan CV Prediksi Jaya. Sekian presentasi modul 1 dan 2 dari kelompok 109. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.